Ya, selamat bertemu ya. Ini kalau kita pas perjalanan jauh, tiba-tiba mobil itu mati, atau trouble atau mogok. Jangan panik lur. Jadi usahakan cari tempat yang paling aman di pinggir aja dulu. Karena kadang-kadang kalau panik itu langsung buka top, langsung dicek macam-macam, nggak usah. Ya, ini tipnya caranya. Sesudah minggir amankan, usahakan. Kalau memang sampean nggak begitu ngerti, biarin berapa lama dulu, jangan panas-panas kayak orang bingung. Artinya ya namanya mobil tua ya, nyantai aja cara ngatasi. Minggir, di pinggir nih Al, pegangin ayah tak meraktekan Al ya. Setelah mobil agak dingin, itu kalau sampean pakai platina atau pakai CDE, tes dulu. Biasa orang suka langsung ini nggak ada api, sabar dulu. Ininya dibuka lur. Nih, ini dibuka aja dulu. Ini kita praktekkan masalah pengapian dulu. Setelah ini dibuka, saya main ambil. Kelihatan nggak rotopnya? Ini kelihatan. Kelihatan. Atau bisa ngeliat ini namanya rotop. Terus di sini ini platina, iya. Nah ini nggak kelihatan ya. Coba kamu kursinya pindah sini biar kamu kelihatan. Nih tak jelasin ya. Ini rotop ya. Ini platina. Terus ngapain Om kok dibuka? Nah, pertanyaannya kan itu. Ngapain dibuka? Sini ya, terusin. Ini ayat tak. Awas megangnya. Ini ya. Ini kita lihat. Ini bisa kita start. Start dulu. Nah, setelah kita buka, kita starter ini. Tolong dilihat ini rotop ini ya. Nah, ini berarti untuk ngecek namanya turning bell. Berarti turning bell Anda aman, tidak putus. Karena banyak yang kejadian nggak ada setrum, ini nggak muter. Jadi kalau ini tadi muter, artinya timing aman nggak mutus. Kenapa sih Om kok sampai bicara timing bell? Karena lama nggak pakai jalan jauh terus mudik. Walaupun baru kadang-kadang cepet putus ya. Karena panas, tahu produk zaman sekarang. Nah, setelah ini saya mencopot ternyata bagus. Anda gampang. Ini kan kabel ini. Ya. Wih, sampai ini ya. Ini juga kurang servisan ya, sampai putih. Ya. Oke, Al, matiin dulu, tak ngambil alat ah. Di saluran busi ada putih-putih gini ya. Kayak apa ya, kayak kapur apa. Ini kalau usahakan bersihin dulu lur. Dibersihin dulu gini. Ini jangan sepelekan ya, karena padahal ini kemarin baru saya pakai Jakarta Malang ya. Mungkin kemarinnya kurang nancep ya Al ya. Ini kalau terjadi ada kayak apa ya, kapur gini, artinya dia kurang nancep di sini Al. Ini kita bersihkan dulu. Hal-hal sepele aja kita perhatikan lur. Kadang-kadang yang sepele nggak diperhatikan tuh masalah. Iya. Ini lah kayak gini Al, setrumnya jadi gak nempel, menimbulkan itu tadi apa putih-putih ya Al ya. Ini timnya rusak. Nah kita masuknya. Nah ini aja kita praktekkan nanti. Nah setelah itu, setelah sampean yakin kalau ini putus atau turning bell putus, nggak usah dibongkar-bongkar ruwet-ruwet, ya udah mau nggak mau ngatasi turning bell itu di dalam sini ya. Ada di video saya. Nah, kembali lagi kita ke arus setrum. Setelah ini muter bagus, kita baru jangan langsung cek kowel atau platina, jangan dulu. Sampean kontak tuh mobil. Tak kontak dulu ya mobilnya ya. Jangan di starter, cukup di kontak. Nah, kalau udah di kontak gini, ini alat ini perlu namanya test pen ya Al. Ini test pen. Jadi test pen ini perlu. Nah, kita lihat ya, kita sampai di body nih. Test pen ini perlu. Ini kan ada dua individu, dua kabel nih. Ya, nah ini.
Nih. Jadi kabel yang dari mobil itu ada 2. Ini yang sebetulnya dibuat RPM naik turun ya, gasnya weng ini. Kalau ini arus setrum, ini harus ada setrum. Nyala nggak ini, Al? Iya. Jangan nempel di sini pokoknya. Setelah ini ketahuan nyala, berarti ada setrum. Kalau tidak nyala gimana, Om? Ntar tak matiin dulu ya. Karena ada yang bertanya gitu ya, Al ya. Kalau nggak nyala gimana, Om? Kalau nggak nyala, itu sekring di bawah sini yang nomor sini, Al, HP-nya, Al. Kalau terjadi misalnya ini tadi nggak nyala, sampean nggak usah panik. Ini tadi nggak nyala kan? Saumpama ini tadi kan nyala ya. Kalau sampai setrum yang masuk ke coil ini nggak nyala, nggak usah panik. Sampean ke sini, ya. Nah ini sampean buka nih. Ini rumah sekring, aman buka. Nah ini ya, ini kelihatan ya. Ini. Jadi sekring ini atau sekring 2 ini, salah satu ini ya. Ini sampean ganti ya. Saya praktekkan ya. Ini saya cabut ya. Nah, kalau dicabut begini, ini saya praktekkan ya, saya cabut. Ini dikontak, ini pun tidak nyala, Lur. Artinya kalau nggak nyala, setrum yang masuk coil nggak ada ya. Ini kan tidak nyala kan? Karena sekringnya saya lepas. Coba kalau sekring sampean putus, ceritanya begitu. Ini saya pasang lagi ya. Sekringnya saya pasang lagi. Ini sekring untuk pusatnya masuk ke coil ya. Hanya tidak usah bingung, Lur. Ini sebetulnya apa ya, gampang. Nah, ini kan udah saya pasang lagi box sekring. Nah, ini udah saya pasang. Ini sampean lihat, nanti nyala deh kalau dikontak. Nah, tuh kelihatan kan lambang aki maupun oli. Artinya masuk ke jalurnya coil itu sudah benar. Ya, Al, pegang dulu, Al. Pegang dulu aja tak benerin. Berarti ini tadi masuk ke coil sudah bener kan ya. Ini tadi sengaja saya lepas. Memang buat meraktekkan ya. Buat sampean-sampean biar bisa ngatasi kalau terjadi mogok. Nah, setelah ada arus setrum, kan ini di jalanan takut nanti akinya tekor, gampang, Lur. Yang time masuk ini tadi dicabut, ini kalau kotor dibersihkan dulu ya. Ya, ini kalau melihat gimana, Om, ada setrum atau enggaknya. Al, ini deketin nanti sini, Al. Jadi ikutin obeng aja, Al ya. Ini keluar setrum enggak, nanti kelihatan, Lur. Di sini aja. Jangan dipegang loh, setrumnya gede ini. Apa sini? Ini gelap, Al. Ya udah, kelihatan nggak? Ya. Nah, setelah sampean persiapkan tuh lihat setrum, terus ini dikontak. Jangan di starter, Om, dikontrak aja. Karena apa? Takut nanti akinya tekor ya, namanya di perjalanan ya. Kita lihat nih, ada setrum nggak? Di sini aja. Tuh, kelihatan nggak, Al? Ini loh, Al, kelihatan nggak? Apinya kelihatan nggak? Enggak ya, karena nggak gelap ya. Kalau gelap kelihatan nih keluar. Sini, Al, kelihatan nih yang kabel ini loh ya. Ayah peletikin ya, kelihatan. Kelihatan tuh, gede kan setrumnya? Gede nggak, Lur? Tuh, gede. Nah, untuk cara ngelihat setrumnya itu ini loh. Platina ini saya ambil aja dulu. Ini loh, ini namanya platina. Ini diangkat-angkat gini setrumnya keluar. Tuh, kedengeran kan? Ini aja ada kebocoran. Ini ada kebocoran, lihat nih. Ya. Ini diangkat. Tuh ya, Al. Ada kebocoran ini setrum. Oke, setelah ini terjadi semua bagus. Terus baru sampean starter. Supaya nggak ngabisin setrum tadi, sampean starter, Lur, sekarang. Lihatin ada setrum nggak, Al?
Tuh kelihatan, gede kan? Kelihatan. Nah, ini berarti udah bagus, ada setrum. Cuma masalahnya, kalaupun nggak ada setrum, artinya apa ya? Di kowel kan sudah ada. Tadi kan udah ada masuk, kowelnya sudah ada. Terus kenapa kok artinya platina? Nah, ini tak ajarin cara membongkar platina. Kalau ternyata namanya di jalan ya, atau lama nggak Anda lihat, platinanya ini namanya pelatuknya platina, liatin obeng aja ya Al, deketin Al. Ini pelatuk platina ngupil. Nah kalau sampean setel di sini, kerenggangan, kerapetan, memang bisa. Cuma masalahnya kadang-kadang baut masuk atau kurang sempurna. Caranya ini sampean tandai arusnya apa ini Al? Pelatuk atau nih ya. Nah, bukan. Ini namanya ini sampean tandai ini lurus kemana? Ke sini. Ya. Ini lurusnya ke sini. Aman tandai pakai solasi kena, pakai garisan kena. Cuma yang lebih bagus dipoto ya Al ya. Lebih bagus itu dipoto. Jebret, jebret, ya kan? Dipoto nih. Kalau sudah dipoto nanti masangnya harus begini lagi. Asal di dalam jangan sampai di starter. Kalau sampai starter posisinya berubah atau topnya berubah. Nah, untuk cara mengganti platina, ini tadi udah ketemu ya. Ini kira-kira platinanya mati atau Anda ingin ganti platina di jalan. Ini sampean buka lur. Tapi inget ya, dipoto dulu. Ya. Atau ditandain. Ya, ini harus ditandain di sini. Ya. Nah, bentar. Kamera HP-mu di mana, Al? Ayo pinjam dulu, Ud. Ya. Ya, ini aja deh. Kita pinjam. Nah, ini saya selalu walaupun ya lebih enak itu loh. Ya gampang sih, tinggal nyabut nyotok di top. Cuma ribet nanti mau 17 atau seterusnya. Mana ini? Ini ya kamera. Nah ini ya, ini kan rotop ya. Rotopnya ini kita foto lur. Nanti masangnya harus persis kayak ini. Jadi kita foto lagi. Biar nanti masangnya harus sama. Ya Al. Nah ini udah saya foto nih. Lihat kelihatan nggak Al di foto nih? Ya kan? Ini udah dipoto gini. Ini di apa? Nanti dibuat kelanjutannya. Setelah dipoto buka aja ini sampean. Dibuka lur. Ini cara mengganti platina yang paling enak. Makanya saya bilang minggir lo, mungkin sama keadaan mobilnya sudah sangat panas sampai terjadi mogok atau mati tiba-tiba. Ini baru dari pengapian ya. Belum dari struktur bahan bakar. Nanti saya kupas dikit-dikit. Ini cara ngatasi kalau pas di jalan aja. Lebih bagus ngatasin ya. Lama sedikit minggir aja. Walaupun pokoknya minggir. Nyantai ya. Apalagi dia biasa mudik itu kan udah apa pas hari puasa. Nyantai aja lur. Percuma main buru-buru nanti malah memaksakan hidup. Jalannya mobil nggak karuan ya. Santai aja orang berangkat dari rumah enak. Kan kasarnya gitu ya. Ini kita copot, baut 12 ini kita lepas ya. Kita angkat. Nah, angkat ini kabel ke mana? Platina kita lepas. Kita lepas. Nah, ayo Al, matiin dulu nanti setelah sampean lepas begini ya. Ini dilihat nih. Kan ini tidak kocak. Kalau kocak naik turun nggak parah atau ngocak kiri kanan nggak apa-apa. Kalau parah lebih bagus delco kita ganti aja. Ini kita lepas ya. Ih, tadi kekencangan Al masang ini Al. Bisa patah lagi nih ntar. Ini kita cabut dulu ini. Nah, setelah kita cabut, kita cari kunci ini. Kunci 8 ya Al ya.
Kunci 8 kita buka. Nggak usah takut lur. Nanti tak kasih tahu cara nyetel platina yang bagus enak ya. Kan ada orang, saya berebet, saya ini dari sini kuncinya lur. Jadi harus sedikit teliti ya. Nah ini kita lepas saja dulu. Terus kita lihat nih, ini kan jangan sampai salah ya. Batas bantalan sebelah sini. Nah setelah ini baru kita buka nih platinanya lur. Kita buka. Ternyata misalnya nih, bukanya nggak usah semua, nggak apa-apa. Yang penting platinanya bisa miring. Nah ini bisa lepas kanal. Nah perhatikan ya, ini wajib ada kabel ini loh. Ini namanya masak ya. Ini kok agak goyang. Ini masak nih namanya. Masak antara roda ini sama ini. Kok ini agak goyang? Oh enggak ya. Kita kurang kenceng ya. Nah ini kabel ini harus ada. Aman, ini aman. Nah ini harus jalan ya. Tapi ini karena ini mogok di jalan, nggak usah nganggep inilah. Ini biarkan aja. Yang penting kabel ini wajib ini. Kan ini masak ya. Karena di sini ada peloran atau semacam boring. Juga setrumnya nggak nyalur, makanya sama pabrik ditambahin kabel kecil untuk menyambung ground. Groundnya ini rumah platina nempel gini. Banyak orang yang nggak ada, usahakan ada lur. Kelihatannya emang nggak masalah, cuma masalah besar waktu kita jalan berbet gak karuan. Oke, kita kembali lagi ke platina. Nah ini setelah platinanya ini kita lepas. Kita harus amplas saja dulu. Ntar mana amplas tadi? Kok nggak ada tadi dipakai ayam amplas merah di sini ya Al ya? Oh iya. Itu tadi mati. Ini masih hidup. Nah ini kita amplas. Kita amplas dulu. Amplasnya ditekuk aja gini. Ini ya. Jempolan ini jempol megang sini, ini tangan gini untuk membuka. Kelihatan buka nggak Al? Ini. Ya. Ini ditahan gini amplasnya masukin terus sampean gini. Nah, ini sambil ini kalau diginin kan kenceng. Jadi ini didorong gini dikit diamplas. Biarin orang-orang pada protes, ini penjelasannya bulat, bukan bulat. Sampean aja yang sudah tahu maunya cepet-cepet. Ini pakai siapapun. Asal bisa megang obeng, kunci, tang, pasti bisa ngidupin katana itu. Sebetulnya sangat mudah ya Jimmy katana ini. Cuma karena ya itu tadi. Kebanyakan teori orang-orang itu. Poin semua rata-rata cuma pinter ngomong. Kadang-kadang saya kalau udah kesel gitu sama orang-orang yang suka ngomong itu saya tantang kok. Ayo praktekkan depan saya itu. Nggak mau dia. Wah. Kalau saya mah ya gini. Ngasih tahu ke saudara itu biar betul-betul bisa. Coba kalau kita tel platina harus ukuran sekian. Nah ini tak kasih tahu. Walaupun sampean tanpa ukuran. Sebetulnya ukuran yang bagus kan antara 60-70 ya. Ini tanpa ukuran. Nah setelah ini terjadi rata, ingat ya, walaupun platinanya itu baru, ya ini ceritanya punya cadangan baru, tetap ini harus di amplas dikit gini, supaya apa? Karena kalau di pelatuk platina, di kikir platina itu ada semacam kayak apa ya, kaca pelem ya Al ya. Ini kita jorok nih pakai ini. Nah. Ini ada kaca pelemnya, jadi wajib Anda amplas di ininya, di pelatuk ini ya. Tuh deh ya. Terus kita masang nih sekarang. Cara masang platina. Nah, ini saya praktekkan ya. Jangan sampai ringnya ini kan di baut ini ada ring di dalam, harus di luar. Kita masukkan miring gini boleh. Nah, ini kan udah masuk ya. Knobnya ini ada lubang nih. Jadi jangan ini loh, kelihatan nggak lubang ini Al? Ini kelihatan. Ya. Ini harus masuk ke sini.
Ya, kadang ada saya lihat kemarin tuh nggak masuk kayak dipaksa. Jangan, pelan-pelan aja. Makanya kalau dicopot gini enak. Walaupun ini sampean mau ribet dikit ya, ini ya sampean copot satu siapa mah. Aman, jatuh apa tidak bakalan jatuh bautnya karena di luar kan, kecuali di atas mobil itu ribet. Ini ada nopal lubang ya, kayak titik ini lubang. Sampean masukin aja sini gini. Nah, ini kan udah enak nih ya. Tidak perlu disetel dulu, yang penting baut ininya dipasang dulu ya Al ya. Baut platina dipasang dulu. Gini lur. Nyopengnya kebesaran Al. Ini. Nah, kita praktekkan lagi. Ya maaf ya, nggak apa-apa lah lur. Namanya orang-orang tuh yang udah pinter suka komen. Oh ini Allah. Baba lon penting sampean bisa ngidupin di jalan, masalah nyetel platina. Nah, kita pasang ya. Nurusi orang komen tuh pusing. Padahal kita cuma bagi pengalaman ya Al. Nah, sesudah ini terpasang dengan rapi gini, perhatikan. Ini kelihatan nggak Al ini Al, gundukan ini. Di Plato ini ada gundukan. Jadi pas di gunungan, ini namanya gunungan. Kelihatan kan Al? Bendol ini. Ya, terus ini yang kosong. Ya, pas kan yang bendol. Ini kan bendol, kelihatan nggak Al? Bendol nempel ke sini. Ini dibuka. Kira-kira bukanya segitu lur. Ya, kalau saya bilang sebungkus rokok ya. Lu kalau segini kelihatan nggak ini bukanya? Nih. Lebar sekali. Ini salah. Jadi ya, kalau enggak ya diukur pakai di sini ya bisa. Kita perkirakan di sini lur. Ini kan ada buat ngukur ya. Nih. Kita kecilkan ya. Kelihatan kecil kan? Nah, segini nih enak nih. Nah, kalau sampean tiba-tiba mobil itu ini kekecilan Al. Kita buka dikit, bukanya dari sini juga bisa. Buka enggak? Ini buka ya Al. Ya? Ya. Ini dilihat dulu. Kelebaran ya. Ini 100 itu ya. Kita kecilin kira-kira segini. Ya, ntar tak matiin ini, matiin dulu. Ini kita setel dengan kerenggangan segini. Kelihatan nggak nih renggangnya? Itu antara 60-70 atau sekedus rokok itu loh. Nih, ya segini kelihatan nggak? Kalau ini terlampau lebar, hidupnya agak susah. Kalau rapet, hidupnya gampang. Cuma kalau lagi turunan dilepas gas itu suka meletus. Das. Ini namanya platina kerapetan ya. Untuk ngatasin ini lebih bagus ya. Tapi kalau luar kota lebih bagus, lebih lenggang daripada ini. Karena kalaupun ini pengapiannya terlampau mepet kayak begini, itu cepet panas gitu loh. Cuma hidupnya gampang. Cuma cepet panas. Ini saya renggangkan dikit ya. Supaya ini kelihatan nggak Al? Ini namanya 60. Ini kerenggangan. Kita buat di angka 70, 80 lah. Kalau platina masih bagus gini dijamin hidup ya Al. Nah, kita buka kerenggangannya Al. Kelihatan renggang kan? Ini saya buka sampai di angka hampir 100 nih. Kelihatan nggak bukanya itu Al? Nih saya jalani, kelihatan kan? Nah ini nanti sekalian melihat gimana posisi hidupnya. Nah kalau luar kota atau perjalanan jauh, kalau renggang gini enak, mesinnya nggak begitu panas, ya.
Nah setelah ini terjadi bagus, kelihatan nggak ini Al? Buka tutupnya. Ya, ya. Tuh ini renggang nih. Antara 80 sampai 90 nih renggangnya. Cuma enaknya tuh apa ya, kalau agak renggang asal bisa hidup enak, itu mesin dingin. Oke, kita masukkan lagi nih. Di sini ya, ingat ya bantalannya ini jangan sampai salah ya. Ya, nih loh bantalan ini loh Al. Nih. Ini banyak orang yang masangnya kebalik. Jadi masangnya begini lur. Nah, apa saya praktekkan ya, saya copot aja sampean-sampean biar ngerti ya. Ini perlu, kadang-kadang ada yang nggak ngerti udah dipasang akhirnya nggak bisa hidup karena setrumnya lewat sini. Nah ini kita buka ya lur nih, kelihatan nggak? Kelihatan nih plastiknya. Jadi kalau masang tuh gini lur, ini posisi kabelnya platina kelihatan Al. Nempelnya begini kira-kira lo ya, supaya ini ada tandokannya buat kabel. Banyak yang masangnya kebalik begini, jangan begini. Ini supaya tidak terlampau ke sana, nggak menyentuh ke bodi. Nah ini praktekan ini juga untuk platina ini. Ini kalau sampai nggak ada di jalanan kan beli nggak bisa, disolasi aja dikit supaya dimasukkan ke rumahnya Delco ini tidak terjadi connect antara kabelnya platina ke kabelnya apa, ke bodi Delco. Ini caranya gini lur, kelihatan kan Al? Nah ini tempelin gini baru deh ini tiba. Ini setelah itu ini ya, ini juga posisi ini kan ada kotaan, kelihatan nggak Al? Kotaan ini di atas, perlunya supaya nggak muter dia. Kalau ini kan kenaan ya, ini pasang lur. Ini sengaja yang saya praktek ini yang paling nggak enak supaya nanti sampean bisa. Ini untuk pengapian, ini salah lur, salah ini. Ini ada yang buat apa kabel, ini tadi belum tak pasang. Kadang ada yang masih ada, kadang yang udah nggak ada. Ini kan ada, iya kelihatan nggak Al? Ini dipasang gini, nanti buat kabel dari mobil atau dari kowel mengarah ke sini, ya. Oke. Kelihatan Al? Kelihatan kan? Nah, setelah ini terjadi, kan ini biasanya di sini. Karena ini pakai MCI, dia kondensor nggak kepake. Ya Al ya. Kan memang kalau pakai MCI itu untungnya ya apa ya, nggak beli-beli platina lagi. Karena ini bagus platinanya. Kenapa saya bilang bagus? Karena ada pendukungnya apa tadi? MCI ya Al. Ada pendukungnya MCI, jadinya bagus gini lur. Kalau nggak ada MCI itu kita harus beli kondensor ya. Platina suka ganti. Kalau udah pakai MCI ini platina ada kali berapa tahun, 4 tahunan ini. Ini platina ini kelihatan masih bagus saja ya. Ini karena saya pakai MCI. Nah sesudah gini Anda siapkan lagi ini tadi. Ini sama lur. Kalau di jalan sih ya, tapi kalau bisa ininya juga dibersihin supaya apa? Ini tengah ini dikit. Kelihatan nggak putih jadinya? Kelihatan? Putih kan? Nah ini juga, ini arus setrup yang mengalirkan ke 1, 2, 3, 4 ini. Ujungnya udah kita pasang ya lur. Udah matiin dulu, kita pasang sana. Nah, balik lagi. Saya mau masang Delco. Ya Al. Album mana Al? Mana albumnya ibu ini? Mana sih Al? Saya cari album. Atau lihat di itu. Mana? Itu galeri. Oh ini galeri, kita buka. Nah kita lihat tadi ini posisinya ini ya Al. Nah ya, angkanya ya, asal nggak di starter ya. Nah untuk memasang ini
harus sama. Harus apa, Al? Sama. Harus sama ya. Nah, kita lihat bentuk ininya. Ini ketika harusnya begini. Tes dulu. Kurang 1 gigi kali ya. Harusnya begini ya, Al. Ini loh lurusnya ini loh, Al. Harusnya gitu. Berarti kebanyakan. Kita keluarkan lagi, Al, ya. Ya. Ini, Al. Nih dapat tengah nih, segini. Sesuai dengan petunjuk atau yang tadi difoto ya, Al, ya. Ini loh, lurusnya ini sama lurus ini. Sama kan, Al? Ya, sama nih. Oke, kalau sudah terjadi sama gini, makanya saya bilang fotoin atau tandain. Kalau sudah terjadi sama gini, pasang baut 12 tadi ya, Al, ya. Ini bautnya enggak ada ringnya lagi. Enggak apa-apa deh, kita belajar dulu ya, Al. Nah, pasang baut 12, insya Allah langsung hidup ini, Al, ya. Nah, ini cara penyetelan platina apabila terjadi trouble apa, Al? Di jalan lagi mudik ya. Cara ngatasin. Nah, ini kita lihat sudah. Ini kan ini kelihatan kan, Al? Ya, kabel ini kita tancapkan, kabel yang apa, Al? Iya, untuk apa namanya? Untuk platina, ya. Nah, kita pasang, kita tancepin, ya. Nah, ini kan enak nancep gini. Terus sesudah ini jangan lupa kabel ini ya. Udara ini angin-angin dari apa? Kabulator. Nah, terus ini jangan lupa dicek, Lur. Ini kelihatan. Putih semua. Iya, Al. Iya. Nah, putih semua, kita cari obeng kecil, upil-upilnya kita buain, ya. Terus sama jangan lupa cek juga kabel-kabel platina. Kabelnya busi ini suka bermasalah. Kayak itu tadi baru terlihat bocornya ya. Ini loh, Al, dibersihin. Dalamnya ini kelihatan nggak nih ayam bersih ini? Ini loh. Nah, diginiin kelihatan nggak nih? Yang ayam bersihin. Nah, ini. Banyak apa upil ya. Nih kita bersihin. Kelihatan nggak ini loh, Al? Temennya ayah yang pas mogok di jalan biar bisa ya. Nah, udah gini kalau sampean pingin lebih bagus lagi, boleh juga diamplasi, ya. Gini kan. Ini tengahnya dikit aja kalau ngamplas ya. Ini pelatuk untuk nyambung. Nah, sesudah ini sampean pasang, Lur. Yakin pasti hidup kalau sudah gini. Terus jangan lupa tadi kabel-kabelnya busi itu dicek ulang ya. Yang ini dicek ulang setrum-setrum ini kayak barusan ini tadi kan goyang ya, Al, ya. Timbulnya jadi kayak gitu. Seharusnya masuknya tidak boleh goyang ya, Al. Nih kita masukin gini harus celep. Ini goyang kan? Kelihatan? Nih goyang kan? Ini lebarin aja. Artinya ini kurang buka. Iya, Al. Jadi kalau goyang itu pasti menimbulkan apa ya? Kayak kapur gitu loh. Membuka gini. Ini masukkan aja. Ini ya. Beratnya enak nih. Nah ini. Nah. Nggak goyang kan? Oh, baru ini ditutup. Iya. Ini posisinya masang ginian tuh ya penting-penting. Udah nggak goyang. Jadi pengapian jangan dianggap sepele, Lur. Kadang-kadang orang, sini anu masih baru ganti. Belum tentu ya, Al, ya.
Banyak yang orang bilang baru ganti meretelin di jalan mogok. Nah, ini kita buka juga supaya masuknya ke sini itu enak. Ini loh, Ang. Nah, ini enak nih rupanya. Kita keluarkan aja, kita dorong dulu. Oh, kurang kenceng. Kalau ini kurang kenceng, sampean buka lagi dikit. Biarin ya masuknya biar agak susah. Kalau sudah gini, insya Allah setrum tidak ngelambiar. Nggak lari-lari ya. Udah semua. Daging ini udah tinggal ngidupin. Mbak ya, kita tes ya Al ya. Ntar dulu lah. Matiin dulu lah. Ntar kita ambil. Ini kita kencengin dulu. Udah yakin dengan posisi topnya udah bener. Kabelnya ini udah bener semua. Yakin. Karena mogok di jalan itu takutnya kehabisan setrum lagi ya. Terus kita start nih. Bismillah. Kita coba tar. Tuh. Langsung oke nggak? Langsung hidup, nih liatin hidup. Nih ini loh. Ya langsung hidup lur. Mas. Tuh langsung hidup kan? Gampang kan? Terus kita tes di sini. Nah ini gampang kan lur? Kita matiin ya. Kita start ya. Tuh langsung hidup lur. Demikian sedikit membagi pengalaman kalau mogok atau travel di jalanan ya Al ya. Untuk saat ini video ini cukup mengenai pengapian platina. Terus jangan lupa ya kabel-kabel semua. Ini tadi sudah. Nah nanti sebentar lagi saya buatkan masalah bensin. Karena dua individu itu yang buat mogok. Tadi kan udah dipraktekkan cara timing ini gimana. Putus atau tidak supaya apinya benar, cara nyetel platina dan seterusnya. Sampai di sini mana ini kelihatan nggak nih, saya bersama kameramen Altaf mengucapkan selamat mudik ya. Iya. Selamat mudik, hati-hati di jalan, santai aja yang penting semua nyampe lokasi sehat walafiat. Cuma jangan lupa ya, kalau ada apa-apa, telepon aja ya. Yang penting mobil pinggirin dulu. Oke, Lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.